ini adalah gambaran dari Perang Badar yang dianimasikan. Menurut Pak Edi mungkin kurang seru katanya kalau animasi. Karena kalau orang-orang asli nanti gambarnya takutnya ada yang ngeri gimana. Berikutnya adalah Perang Uhud bersama. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, jadi setahun setelah Perang Badar. Ini terjadi karena keinginan kaum musyrikin untuk balas dendam atas terbunuhnya pasukan mereka pada Perang Badar. Biar lebih jelas lagi, kita tonton video animasi lagi juga Wedi. Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Dan sekarang mereka menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman, Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa Hubal, berhala atau tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di Perang Badar, kini pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan dekat sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Samka, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer, dan penghuninya belum mengetahui apa yang sudah mereka. Ketegangan itu berakhir ketika seseorang yang diutus paman Nabi, Abbas, datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di Lembah Samha. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam berbahaya, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslim masih tinggal di euforia dari kemenangan Lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka berusaha berbicara satu sama lainnya dan merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi. Nabi pun menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang Nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Pasukan musuh yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyusul musuh di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad
15.000 infanteri dan 50 pemanah, kekuatan yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan Muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan kalau musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, dia menganggap lawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan Muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah, seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan terus serta dalam pertempuran, seperti halnya Rabi bin Hudais yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan Muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di Sawqin dan pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan menghancurkan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan Muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diambang mata seiring pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat. Perang pun semakin mendekat. Pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan menyerang pasukan Muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadapan-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan Muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak dalam menentukan pasukan yang diwakilinya. Seperti kejadian di Lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kapal dari Quraisy bergerak menjauh dan diikuti infanteri. Sedangkan pasukan Muslim bersama-sama meneruskan obatnya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy makin semakin dekat, tiba-tiba saja karena bergabungan dari puncak gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertarik. Harus menghindari anak-anak panah yang puncak mereka tanpa henti. Biar kavaleri mereka tertahan oleh sebuah anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan Muslim yang sudah siap dalam proses tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban dari pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju. Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan alat musibah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah yang menghancurkan barisan belakang mereka. Menawi pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan Muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur. Sambil melindungi diri dan sergapan anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaan yang ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi.
Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di gunungan Uhud. Di lain pihak, banyak pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak meningkat ke belakang gunung Uhud. Kemenangan pasukan Muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan Muslim kalah kabur. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan Muslim terkepung di kaki gunung. Di tengah kemampuan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka lebih berisiko bagi keselamatan Nabi akan mundur syahid dengan tubuh penuh harapan. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan Muslim memberikan korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan Muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi pun sholatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan Muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hal itu juga pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan